Saudara, fenomena penahanan ijazah masih menghantui dan mengancam para siswa dan siswi kita. Terlebih fenomena orang tua murid yang kesulitan untuk kemudian membayar biaya sekolah ini masih cukup marak terjadi. Saya berada di kawasan Jakarta Timur, Durensawit. Saya mendapat informasi bahwa ada salah satu orang tua murid yang kemudian belum membayarkan biaya sekolah ataupun menunggak. Padahal anaknya akan lulus dari tingkat SMK dan terancam ijazahnya ditahan. Saya sudah bersama dengan Ibu Rini. Bu Rini, terima kasih untuk waktunya, Bu ya. Bu Rini, pertama saya ingin konfirmasi bahwa betul ya, Bu ya, anak Ibu sudah menunggak beberapa bulan untuk bayar biaya sekolah, Bu ya? Iya, betul. Sudah berapa lama, Bu? Dari kelas 11 sampai kelas 12 itu saya ditotalin sampai lulus itu 9 jutaan. 9 juta? Ya belum dibayar? Cuman saya kan akhirnya kemarin Februari anak saya kan ujian, akhirnya saya nyicil 2 juta, akhirnya berkurang. Sekarang sih sekitar 6 jutaan. Masih ada sisa 6 jutaan ya, Bu ya? Oke, saya boleh lihat mungkin SPP-nya, Bu ya? Kartu SPP-nya ada? Boleh saya lihat, Bu ya? Ini SPP untuk kelas 1 SMK ya? Iya. Oke. Kelas 10 ya. Oke, ini untuk yang kelas 2 SMK. Yang kelas 1 SMK saya akan tunjukkan, saudara. Ini sudah lunas ya, Bu ya? Sempat ada kendala juga tidak? Iya, ada. Iya, Sempat ada. tidak bayar juga waktu itu? Akhirnya membayar? Yang bantuin bayar bos saya waktu saya kerja di perumahan, menjadi kuli nyuci. Iya, dari sini. Kurang lebih berarti ini saya bayar sendiri. Ini dari sini ke sini. Oke, ini biayanya 1 bulan waktu itu 300.000 ya. Dan ini untuk SPP yang kelas 2, saudara, di tahun 2023-2024 saya akan gambarkan dari bulan Juli 2023 berarti, Bu ya, sampai dengan November ini sudah dibayar. Tapi dari Desember sampai Juni tahun lalu belum dibayar, Bu ya. Untuk yang SPP kelas 3-nya, Bu? Di pihak sekolah. Di pihak sekolah? Waktu itu saya bayar mau buat nyicil, katanya Bapak ditaruh dulu atau dia Ditaruh gitu. dulu, oke. Ada sempat yang ditahan tidak dokumen oleh pihak sekolah, mungkin seperti rapot dan lain-lain? Kalau rapot iya. Rapot sempat ditahan? Ya, sempat itu lagi yang kemarin semester 4 kali kalau nggak salah. Semester 5 gitu, pas pembagian rapot saya masih ada tunggakan. Waktu itu ada duit cuman ada 500 apa berapa ya, saya lupa. Nggak dikasih. Nggak dikasih? Iya, cuman dikasih lihat doang. Anak Ibu juga kan menjelang kelulusan, Bu ya? Iya. Ada informasi tidak sejauh ini, apakah ketika memang Ibu tidak membayar, nanti ijazahnya akan ditahan? Itu nggak ada sih. Belum ada ya? Nggak ada. Cuman kalau kata-kata yang kemarin saya disuruh waktu itu diminta suruh bayar, Ibu harus lunas gitu. Kalau nggak, anak Ibu nggak bisa ujian, katakan gitu. Nah itu bisa dibilang katanya nggak lulus. Dibilang tapi kalau untuk ijazah ditahan sih belum ada konfirmasi. Akhirnya anak Ibu bisa ikut ujian? Bagaimana Ya ceritanya? itu saya kebetulan waktu itu untuk ujian dia terakhir kan dimintain 3 juta. Diminta 3 juta Ini berapa? 3 juta ini di luar SPP apa? Di luar itu, jadi luar itu SPP? itu ujian untuk bayar ujian terakhir, jadi bayar ujiannya 3 juta. Tapi akhirnya saat itu Ibu bisa... Itu ada berita, saya dikonfirmasi sama pihak sekolah, KJP-nya keluar. Oke. Gitu, jadi mungkin karena ada KJP, saya suruh diuruskan, udah akhirnya saya urus, iya. Oke. Berarti sebelumnya nggak dapat Jadi, KJP, Bu? Enggak dapat. Dari kelas 1 SMK? 1, iya. Belum Nggak dapat dapet. KJP, baru belakangan ini? Iya. Saya udah ngurus, udah bolak-balik yang ke Rawabunga. Apa penjelasannya kenapa KJP untuk anak Ibu nggak keluar? Kan emang sih saya juga kurang tahu. Kebetulan kan anak saya dulu 2 tahun nggak sekolah, Kak. 2 tahun nggak sekolah? Iya, waktu tahun yang COVID lagi sekolah, HP-nya hilang, jadi dia nggak bisa. Kan waktu itu kan ujian sekolah kan belajarnya kan dari HP kan lagi yang COVID. Nah itu dia akhirnya nggak ngurus sekolah tuh 2 tahun. Saya ingin tegaskan, Bu, artinya ini tuh sekolah swasta, Bu ya? Iya, swasta. Oke, dari SD anak Ibu sekolah swasta terus atau bagaimana? Swasta. Swasta terus. Ada pertimbangan mungkin kenapa dimasukkan ke sekolah swasta yang dalam tanda kutip kan biayanya lebih mahal, Bu ya? Dia emang nggak dapet negeri, sekalinya dapet di
Aduh, Pulau Seribu. Dia ada namanya. Ya, Pulau Seribu kan jauh, Kak. Jauh. Iya. Yaudah akhirnya saya nggak izinin ke sana, nggak ini lagi kan juga pasti kan pakai biaya juga kan. Kalau ke sana kan. Itu saya juga untuk uang masuk, uang pangkal kan 2 juta. Iya. Saya minjem sama temen. Ibu sendiri merasa khawatir tidak mendekati kelulusan ini ijazahnya ditahan? Karena kan tentu setelah lulus SMK, anak ibu juga pasti kan akan mencari pekerjaan dan membutuhkan mungkin persyaratannya adalah salah satunya ijazah. Ada kekhawatiran itu tidak? Ada pasti, Kak. Kan anak saya kan juga mau kerja. Terus ijazahnya kalau ditahan gimana? Mungkin untuk usaha terakhir apa Bu yang ingin Ibu upayakan agar jangan sampai ijazah anak Ibu ini ditahan? Jalan satu-satunya saya nyicil dengan gaji saya. Tapi sejauh ini dengan pihak sekolah kooperatif gitu Bu? Komunikasinya lancar atau ada kendala? Ya lancar sih. Cuman kan kalau untuk urusan ijazah belum nih. Belum ada konfirmasi. Ijazah anak saya juga yang SD juga masih kok sampai sekarang belum Masih diambil. Iya, di Bekasi tapi dulu sekolahnya. Ya, semoga proses pembayaran untuk SPP anak Ibu juga bisa dimudahkan Bu ya ke depan, supaya anak Ibu juga ketika lulus dapat memperoleh ijazahnya dan dapat meraih masa depan Bu di dunia pekerjaan. Terima kasih Bu Rini untuk waktunya. Terima kasih sama-sama.